24 jam naik bis dari Jakarta ke Bali. Bukan cepat sampai yang dicari, tapi pengalaman yang ingin dirasakan, cerita untuk diingat, dan tentu saja perjalanan yang coba untuk dinikmati. Di video kali ini, kembali saya akan naik bis Gunung Harta yang masih menjadi bis kelas eksekutif terbaik yang paling nyaman dan sejauh ini masih yang tercepat di jalur Jakarta ke Bali. Dimana untuk perjalanan ini akan ditempuh dalam waktu 24 jam. Karena lamanya durasi perjalanan, maka video ini akan dibagi ke dalam dua bagian, di mana video ini akan mengcover part yang pertama. Selamat pagi teman-teman dari stasiun BNI City. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:15. Seperti biasa kalau aku mau mulai video dari sini, berarti aku akan ngetrip dari Terminal Poris. Dan spesial trip kali ini long weekend, aku bakalan ngetrip ke Pulau Bali, naik bis Gunung Harta yang angkatan pagi rencananya. Nah, ini kondisi stasiun BNI City di pagi hari. Aku hari ini lumayan telat teman-teman. Bangun itu tadi jam 7.15. Kaget karena jadwal kereta bandaraku itu pukul 8 pagi. Jadi langsung siap-siap dalam waktu 10 menit langsung berangkat ke sini. Wah, gile. Untung aja nggak kebangun lebih siang lagi. Nah, stasiun BNI City ini difungsikan untuk dua moda transportasi. Yang pertama ada kereta bandara dan yang kedua ada kereta komuter lain. Dulunya stasiun ini dibangun khusus untuk kereta bandara aja. Tapi karena stasiun Sudirman yang dekat dari sini itu sudah over capacity, maka stasiun ini pun difungsikan untuk kereta komuter lain juga. Dan rencananya stasiun ini bakal menggantikan stasiun karet yang nggak jauh dari sini juga. Untuk tiket kereta bandaranya udah aku beli lewat aplikasi KAI Akses dengan harga tiket 35.000 menuju ke Batu Ceper. Nah, di sini ada dua gate. Yang sebelah kiri ini untuk kereta bandara, yang itu buat komuter lain. Kita scanning di sini, teman-teman. Ya. Oke, Pak. Naik kereta bandara merupakan cara tercepat tapi juga mahal untuk menuju ke Terminal Poris. Kalau mau lebih hemat, kalian bisa naik kereta komuter lain, namun harus transit dulu di Stasiun Duri. Tarifnya tergantung titik keberangkatan kalian, tapi rasanya nggak lebih dari 10.000 kok. Kekurangannya, komuter lain Tangerang itu seringkali padat banget, apalagi di Stasiun Duri. Jadi kalian rawan nggak dapat duduk dan berdesak-desakan. Atau opsi lebih hemat lainnya bisa juga naik Transjakarta dengan nomor bis T11 dari Petamburan serta T12 dari Juanda. Tarifnya juga lebih hemat, hanya 3.500 aja flat. Minusnya waktu tempuhnya karena tol Jakarta Tangerang tuh seringkali macet parah. Kalau buat saya naik kereta bandara itu nyaman sih teman-teman, kalian nggak perlu transit-transit dan kalian juga pasti dapat duduk. Oke teman-teman, sekarang pukul 8.53, aku sudah di stasiun Batu Ceper. Ini stasiun yang buat komuter lainnya. Kalau yang buat bandara tadi di sebelah sana, jadi kita nyebrangin peron. Dan posisi stasiun Batu Ceper ini lokasinya tepat berada di seberangnya Terminal Poris. Nah, Terminal Poris ada di seberang sana teman-teman. Jadi kita bakal nyebrangin jalanan ini. Jadwal bisku masih pukul 9.30, jadi masih ada waktu 30 menit lebih buat kita nanti cetak tiket dan lain-lain lah. Seperti biasa nih, kita harus menyeberangi jalan ini yang biasanya mobil-mobil kendaraan tuh semua ngebut semua teman-teman. Sayang banget memang antara stasiun Batu Ceper sama Terminal Poris ini belum ada jembatan nyeberangan ya, jadinya agak sulit gitu kalau nyebrang. Nah, bisa nih nyebrang. Kayaknya sebelum aku ke terminal, mau ke Indomaret dulu buat beli supply selama di perjalanan. Kayaknya ada Indomaret di ruko-ruko sana. Let's go. Misi mas, ngetak mas. Ya. Nah, aku sudah berada di loketnya Gunung Harta. Jadi Gunung Harta merah sama hijau itu jadi satu loketnya teman-teman. Untuk nomornya kalian bisa catat ini
Kalau kalian mau pesen tiketnya, lokasinya ada di B12. Jadi masuk terminal tuh ke arah kanan. Yang Bali sini juga kan ya? Pasar yang di sini. Ya. Atas nama siapa? Atas nama Timotius. Oh, di benda sana. Ya pojok itu. Dulu kan jadi satu ya. Ya. Walah iya, lihat sih. Sampai yang atas nama? Timotius, Pak. 1C. Oh, sarung dipisah ya. Iya, tapi sama saja sih. Timotius, Ya. Aswin, Wijaya. Oke, siap. Gak apa-apa kalau di videonya yang sana aja. Siap, Sama aman. aja. Nah, ternyata sekarang tuh udah ada loketnya sendiri Gunung Harta. Di sini teman-teman, di loket B18. Ini nomor aku cantumin lagi ya. Kalau kalian mau pesen tiketnya. Ini naik JB3 ya hari ini, Pak? Iya. JB3. Yang JB3. Di sini udah masuk. Gak ada sekatnya tuh, gimana? Ini nggak ada. Iya. Lebih enak. Kalau kemarin ada yang ngomplain minta sekat, kasih sekat. Masih sekat gimana ya? Tronton sore jatahnya kalau sarang ya? Kalau sore, Toronto sore terus. Nah, kalau Terminal Poros ini bangunannya terbagi dua. Jadi yang sebelah sana itu sisi barat, sisi timur, dan yang sini itu sisi barat. Kalau PO yang sisi barat ini kebanyakan PO yang ke arah timur, sedangkan kalau yang sisi barat itu kebanyakan PO yang ke arah barat kayak ke Sumatera. Jadi kebalikan. Nah, makanya di sini tuh deretannya bis-bis yang ke Jawa, yang ke Bali gitu. Terus ada beberapa PO juga yang punya lounge di Terminal Poros ini. Kayak di sini tuh ada lounge-nya Juragan 99, terus ada lounge-nya M-Trans di sebelah sini, sama di ujung sana ada lounge-nya dari PO Sembodo. Nah ini teman-teman, armada kita sudah terparkir di sini nih. Jadi kita hari ini bakalan pakai armada JB3 SHD dengan sasis Hino RM280. Kita foto-foto dulu armadanya sama kita rekam-rekam. Ini dia bis yang akan membawa saya ke Pulau Bali. Kalau kalian tanya kenapa saya nggak incar yang Tronton, nah nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Unit ini dulunya punya nickname Fata Morgana yang jalan di rute Bandung Denpasar. Sekarang unit ini aktif di rute Jakarta Denpasar maupun sebaliknya. Ini dia teman-teman situasi Terminal Poros di pukul setengah 10 kurang 1 menit. Jadi hanya ada sedikit bis di sini. Kalau bis-bis favorit saya kayak yang Jakarta, Surabaya, Malang itu udah nggak ada kayaknya jam segini. Rata-rata itu udah di pagi banget sekarang berangkatnya. Dan sekarang renovasi Terminal Poros kayaknya sudah selesai ya. Ini kanopinya sudah jadi semua. Jadi penumpang udah nggak kehujanan lagi kalau nunggu. Dan kalau mau ke bis juga ya mungkin masih kehujanan ya. Tapi nggak separah sebelum-sebelumnya teman-teman. Atau kalau misalnya lagi hujan deras bisa pindah ke sana tuh yang kanopinya menjulur maju sampai ke parkiran. Jadi Terminal Poros semakin lama semakin nyaman ya kebelakangan ini. Halo Mas, siapa nih? Saya Riki Mas. Mas Riki, naik Madukismo hari ini ya? Iya, betul. Berarti kita antar balapan di jalan Mas. Ya. Kenapa berapa tiketnya kalau Madukismo? 580 Mas. Wah lebih murah ya? Iya. Ini baru pertama berdua ini. nih ya Mas hari ini? Iya, teman satu naik dari Bekasi Timur. Oh alah, nggak sekatan toh tapi juga ya? Oh sekat ya? Oh enggak nggak sekat kok. Semoga ketemu nanti di jalan Mas. Balap-balapan nanti kalau nyalip Madukismo tak rekam nanti. Makasih Mas ya. Oke teman-teman, sekarang pukul 9.47 ini sudah dipersiapkan buat jalan nih. Sudah dipanggil-panggilin. Yuk, hati-hati ya Mas. Permisi Pak. Izin konten ya Mas. Kursiku di mana ya? Oh di kanan. Di sebelah kanan sini teman-teman. Nah. Oke. Nanti setelah bisa jalan baru kita review untuk kabinnya, oke? Sampainya Pak Akun kan ya? Ya, saya Pak Akun. Aku tahun lalu juga naik soalnya ke Jakarta. Baru ingat. Oke, siap. Siap. Terima kasih. Makasih Pak ya. Yuk, sama-sama. Ya, itu agennya, namanya Pak Akun. Nanti kalau kalian mau lihat kontaknya lagi bisa ditemukan di kolom deskripsi bawah teman-teman. Oke, saya mau sedikit mereview seat yang digunakan teman-teman. Jadi untuk armada JB3 dengan sasis Hino RM ini menggunakan seat dari Rimba Kencana. Jadi untuk kenyamanan seatnya sudah terjamin banget. Sudah tersedia fasilitas selimut sama ada bantal bludru di sini. Terus sudah dilengkapi dengan single leg rest. Jadi bisa kita naikkan leg restnya dengan menarik tuas yang ada di sini. Nah,
coba naikin kayak gini teman-teman. Udah ini kita berangkat pukul 10 kurang 3 menit dari Terminal Poris. Makasih. Siap, sama Pak. Nah, untuk di sini kurang rekomen di 1A1B ini karena legroomnya terhambat ini teman-teman, kena depan. Tuh, tinggiku 168. Kalau di sini kayaknya sih sama aja sih, tapi enaknya kaki saya tuh masih bisa melintang ke samping sini loh. Oh, enggak deh, kalau di sini ternyata legroomnya lebih oke. Tuh. Ini saya 168 dan ini nggak mentok depan teman-teman. Kalau di sana tadi mentok ke depan. Jadi aku rekomen kalau kalian naik Gunung Harta yang angkatan pagi yang bukan tronton itu sebelah kanan aja. Soalnya unit-unit baru kayak JB5 pun kirinya juga kena dispenser sama aja. Terus tersedia fitur reclining juga. Jadi kita bisa mundurin sandaran dengan cara menarik begini. Nah, udah ditarik, udah mundur, ini nyaman banget teman-teman. Wah, nyaman sih, mantep. Terus di bagian atas ada lover AC teman-teman. Ini lover AC JB3 modelnya bulat gini. Kalau kedinginan kita bisa tutup, kita bisa arahin arah anginnya juga. Terus ada lampu bacanya. Nah, lampu bacanya udah dinyalain juga. Sama ada 2 port USB Type A. Selain di sini kalian juga bisa juga nih ngecas di bagian bawah sini karena di sini itu ada port USB Type A juga teman-teman. Karena ini seat eksekutif maka nggak bisa dibuka ya armrestnya. Ini armrestnya udah paten, nggak ada meja lipat di sini. Di bagian depan sini kayak saya bilang tadi ada dispenser untuk mini pantry. Tersedia beberapa pilihan minuman juga, ada kopi hitam, ada kopi cappuccino juga. Jadi kalian bisa pilih kalian mau minum yang mana. Nah, yang saya suka dispensernya di sebelah kiri, nggak di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan tuh menurut saya agak bahaya. Kalau penumpang lagi isi air panas, tumpah bisa kena driver. Nah, ini di sebelah kiri, jadi cenderung lebih aman. Untuk view saya ke depan kayak gini, ini pakai bis dengan deck super high deck SAD. Jadinya topinya tuh nggak menghalangi pemandangan. Tapi sayangnya ada aksesoris strobonya nih di depan yang menghalangi view kita ke arah depan teman-teman. Wah, ini padahal untuk kaca double glass saya juga udah enak banget. Kaca filmnya nggak tebel. Aduh, sayangnya ketutup strobo nih 2. Untuk ke kanan, nah enaknya ketutup selendang geprek sama ada stiker dikit, tapi ya masih oke lah. Masih enak ngeliat ke arah sini sama ke arah sananya masih dapat. Di depan saya ada cup holder. Jadi enaknya kalau duduk di 1C1D dapat cup holder, bisa naruh minuman, bisa naruh barang juga. Kita ke bagian belakang. Di sini ada fasilitas untuk smoking room. Isi ya Mas ya. Nah, di sini ada fasilitas untuk smoking room dan tersedia bangku juga buat duduk. Sama kalian kalau ngerokok bisa buka kaca di sini teman-teman. Nah, bisa buka supaya asapnya juga keluar, tapi jangan buang abu di luar sini karena bahaya, bisa kena penumpang, bisa kena pengendara lain. Kalian bisa buang di asbak sini untuk abunya. Tutup. Dan di sini ada fasilitas toilet. Toiletnya seperti ini. Dan seperti biasa untuk toilet hanya untuk buang air kecil dan digunakannya itu saat bis berjalan, nggak boleh digunakan saat bis sedang berhenti. Nah, di bagian atas ini terdapat fasilitas untuk kompartemen penyimpanan cukup luas, bisa naruh untuk tas kayak tas punggung gitu. Tutup lagi teman-teman. Nah, cuman kalau kalian nyimpan di sini pastikan barang berharga kalau ada itu tetap dalam pengawasan ya. Sekarang aku coba duduk di seat yang di belakang dan ternyata untuk legroomnya masih oke juga loh. Tuh, kaki saya nggak mentok ke depan teman-teman. Padahal bis ini kapasitasnya tuh secara total ada 30 penumpang. Tapi kok enak banget ya. Untuk legroomnya juga ini nggak mentok loh. Tuh, tinggi saya 168. Kalau kalian tinggi di atas 175 mungkin masih agak mentok teman-teman. Terus di sini ada cup holder, ada kantong Doraemon. Terus ya nggak ada port USB. Port USB-nya tetap di depan sana sama di bawah sini.
By the way, aku mau cerita sedikit mengenai trip kali ini teman-teman. Jadi untuk long weekend tanggal 29 Mei ini aku tuh sebenarnya rencana mau naik CKG Trans yang sleeper, karena aku tuh belum pernah naik bis sleeper dari Jakarta ke Bali. Kenapa aku nggak mempertimbangkan Sinar Jaya? Karena bosen ya, sleeper Sinar Jaya kayak udah terlalu sering gitu naik, jadi pengen experience aja naik PO yang lain gitu. Aku sudah plan tripnya tuh dari tahun lalu, dari bulan April. Terus tiba-tiba CKG itu mengumumkan kalau bis sleepernya pindah melayani jalur Yogyakarta, dan line perdananya tuh kemarin H-1 tripku ini tanggal 28. Jadi yaudah deh, puter akal, aku mau cobain naik CKG yang eksekutif karena menarik juga. Eksekutifnya CKG itu termurah di jalur Denpasar dengan harga tiket cuma 520.000. Aku sudah pesan tiketnya, aku ingat banget pesannya itu malam hari. Terus tiba-tiba besok paginya aku iseng ngecek lagi di aplikasi pemesanan tiket online, jadwalnya tuh hilang. Curiga lah aku DM ke IG-nya CKG, akhirnya dikonfirmasi kalau bisnya tuh jalan maintenance. Kayak tadi aku ketemu sama Mas Riki di Poris, sama Mas Riki itu juga ternyata dia booking CKG dan kayak aku juga teman-teman, akhirnya uangnya di refund. Sebenarnya sempat ditawarin sih pindah naik yang Grand Captain, tapi sayangnya Grand Captain CKG itu selama bulan Mei ini jalannya di tanggal genap. Jadi jalannya tuh di tanggal 28 kemarin sama besok tanggal 30. Karena aku udah pesen tiket buat TikTok besok hari Jumat tanggal 30, jadinya ya udah deh aku harus berangkatnya hari ini dan harus cari yang pagi supaya besok TikToknya tuh nggak terlalu mepet gitu loh, karena kan ini long weekend ya, takutnya Pelabuhan Ketapang rame gitu. Akhirnya dari beberapa pilihan angkatan pagi aku pilihnya Gunung Harta ini, karena tahun lalu kan aku cobain Gunung Harta yang tronton, ya sekali-kali ini cobain lah Gunung Harta yang bis yang biasa, yang non tronton gitu ke Bali. Untuk Gunung Harta sendiri dalam sehari itu ada 3 kali keberangkatan dari Jakarta, yang 2 dari Poris, yang 1 dari Bogor. Dan kalau yang Poris itu rumusannya tuh gampang sebenarnya. Kalau pagi itu nonton tron, buat yang pagi ini kalau kalian beruntung kalian bisa dapat bis yang baru yang Jetbus 5. Kalau yang sore kalian bakal dapat yang tronton. Di sini ada DB Trans nih yang tadi berangkat dari Poris juga, dia lagi ngambil paket nih di Lebak Bulus. Jadi untuk angkatan pagi ini yang start dari Poris ada 3, ada Gunung Harta, DB, sama ada Madukismo. Dan jalannya tuh barengan tadi, Madukismo duluan, DB, baru Gunung Harta. Ini sekarang pukul 10.34, kita di Terminal Pasar Jumat. Jadi kalau di Lebak Bulus itu selain Terminal Pondok Pinang, nanti di depan sana tuh ada Terminal Pasar Jumat juga di sebelah sini. Yang mana Terminal Pasar Jumat ini penggantinya Terminal Lebak Bulus yang sekarang udah digusur jadi depo MRT. Nah ini sekarang kita masuk ke Terminal Pondok Pinang. Kosong teman-teman, cuman ada DB Trans tadi aja nih. Jam segini emang jam-jam sepi ya. Apalagi Jakarta Malang yang dulu banyak di jam siang, sekarang sudah geser semua. Kalau nggak yang pagi banget ya jadi malam banget sekarang. Di seberangnya Pondok Pinang, Terminal Pondok Pinang itu dapurnya Keramat Jati. Nah Keramat Jati itu Salfok Maju Muda tuh 3M Sari Indah. Nah naik Keramat Jati itu juga ada tuh teman-teman yang dari sini ke Bali, tapi jadwalnya agak siang. Kalau nggak salah Pondok Pinang jam 1, makanya kira aku milihnya Gunung Harta lagi. Sekitar pukul 11 siang kita mampir di kantor Gunung Harta Pasar Rebo. Sebenarnya ini kantornya punya Gunung Harta Transport Solution alias Gunung Harta Hijau. Tapi karena ya masih bersaudara, maka Gunung Harta Merah masih bisa pakai buat titik naiknya. Oke
Oke teman-teman, kita sudah berada di Terminal Pulau Gebang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12 kurang 9 menit. Jadi di sini mengambil penumpangnya lumayan banyak nih. Dan infonya hari ini bis kita tuh full sampai Gunung Harta, itu nambah keberangkatan tambahan di jam 3 sore lepas Poris. Jadi total hari ini tuh dari Jabodetabek ada 4 keberangkatan teman-teman, 3 dari Poris dan satunya tuh dari Bogor. Dan bisa kita lihat di sini tuh bagasinya Gunung Harta sudah space frame karena di sini pakai sasis Hino RM280, jadinya bisa bawa motor juga. Dan kalau nggak salah sih tahun lalu aku pernah nanya, kalau bawa motor dari Jakarta ke Bali itu sekitar 1 juta ongkosnya, atau kalau sekarang berapa ya. Dan bisa dilihat tuh banyak paket-paket juga tuh Gunung Harta. Oke, sekarang 12 kurang 2 menit kita berangkat dari Pulau Gebang. Dari sini masih mampir deh, ngecernya lumayan banyak, kayak di Bekasi, di Cikarang, Karawang, bahkan nanti infonya ada penumpang yang naik di Tegal juga. Jadi lumayan banyak ngecernya. Untuk menghemat durasi video, kita sedikit percepat aja ya teman-teman. Intinya sih bis ini nyecernya lumayan banyak, mampir di beberapa titik penjemputan seperti Bekasi Timur. Ini nomornya teman-teman kalau kalian mau catat. Lalu dari Bekasi Timur, bis ini juga mampir di Cibitung. Oh ya, by the way, di bis ini pengamen dan pedagang asongan masih boleh masuk ya guys. Jadi kalian jangan rasa terganggu sih, karena mereka juga nggak maksa buat beli. Kalau kalian nggak mau beli atau nggak mau kasih ke pengamen juga nggak masalah. Dan terakhir ini kita ngambil penumpang di Cikarang. Nah di Cikarang ini saya sempat jajan bentar nih, beli siomay. Bis Gunung Harta yang arah Denpasar juga biasanya berhenti sini tuh agak lama, bisa sekitar 15 menit teman-teman. Makanya bisa kalian manfaatkan juga, misal kalian mau beli jajanan dulu, atau misal kalian mau ke toilet atau mau sholat juga kayaknya bisa deh di sini. By the way, kalau dipikir-pikir, kenapa ya kantor atau agen bis yang gede hampir dipastikan ada pedagang siomay di depannya? Langsung aja yuk kita unboxing paket snack yang kita dapetin dari PO Gunung Harta untuk rute dari Jakarta ke Denpasar ini. Yang pertama ada roti, kemudian ini ada teh kotak merek ST, lalu ada air mineral. Air mineral udah di branding Gunung Harta nih. Lalu kemudian ada kacang. Nah ini ciri khasnya Gunung Harta, selalu kasih kita kacang teman-teman. Dan terakhir di sini ada, nggak tahu ini arem-arem atau lemper nih ya. Ini aja teman-teman snack yang kita dapatkan untuk rute dari Jakarta ke Denpasar. Memang nggak terlalu banyak sih isinya, tapi ya ciri khasnya Gunung Harta dari dulu kayak gini nih. Menjelang rest area kilometer 102, kru membagikan kupon servis makan. Karena di sini kita bakal melakukan servis makan yang pertama di rumah makan Taman Sari. Selain rumah makan Taman Sari, di rest area kilometer 102 ini ada juga rumah makan Taman Lestari. Di sini tuh biasanya bis-bis Muria, terus Damri. Saya juga pernah naik Mawar makan di sini, naik Safari Dharma Raya, banyak deh teman-teman. Kedua rumah makan ini masih satu grup, logonya pun juga mirip.
Kalau di Taman Sari cukup banyak juga PO yang servis di sini, tapi paling banyak itu armada dari GHTS dan juga Harapan Jaya. Kalau malam, wih rame banget bis dari kedua PO ini. Oke teman-teman, kita sudah sampai di rumah makan Taman Sari di rest area kilometer 102. Jadi ini kita sekarang pukul 14.24. Wah, udah lama banget aku nggak makan di Taman Sari ini ya. Lupa aku sampean terakhir kali naik bis apa. Di sini ada dua GHTS Maduraan ini seri M1. Dia masih pakai UHD JP3, sama yang seri M5 dia sudah pakai armada yang JP5. Oke, kita bakal servis makan dulu teman-teman. Untuk penumpang Gunung Harta, servis makannya di sebelah sana tuh. Jadi kita tadi dibagikan kupon, tinggal kita tukerin aja kuponnya sama makanan di situ. Di rumah makan Taman Sari ini ada dua macam servis makan teman-teman. Yang pertama, kalian bisa pilih yang prasmanan, menunya tuh seperti ini, atau kalian juga bisa pilih menu porsian. Pilihannya seperti ini teman-teman. Kali ini saya pesannya soto nih. Oke teman-teman, ini dia menu yang kupilih di servis makan pertama ini di rumah makan Taman Sari KM 102. Aku ngambil soto ayam. Jadi soto ayam tuh ada dua porsi. Ada porsi kecil kayak gini tapi dapat telur asin, sama ada porsi besar tapi dia nggak dapat telur asin. Dan aku ngambil nasi kali ini karena masih ada siomay yang tadi aku beli di kantornya Gunung Harta yang di Cikarang. Jadi makan ini aja lah, cukup. Makan dulu teman-teman. Dan ini viewnya aku ngambil yang di sebelah jalan tol. Jadi kita sekalian spotting-spotting. Tapi jam segini nggak ada banyak bis yang lewat sih dari tadi, makanya aku di perjalanan juga banyak tidur. Oke, kita makan dulu. Oke, udah servis makan teman-teman. Overall tadi aku kan pilihnya soto ya, dan ternyata sotonya enak juga kuahnya, jadi seger. Cuma balik lagi, udah lama banget aku nggak makan di rumah makan ini ya, Taman Sari ya, dan masih nggak berubah loh, masih kurang terjaga kebersihannya. Semoga kedepannya lebih diperhatiin lagi kebersihannya, karena aku lihat piring-piring kotor tuh walaupun rumah makannya lagi sepi, kayak lama banget dibersihin gitu loh. Terus di lantai-lantainya juga banyak banget sisa-sisa makanan segala macam. Jadi ya ini satu alasan juga sih aku jarang banget naik PO yang servis makannya itu di sini. Aku cenderung milih PO-PO yang lain biasanya. Dan sekarang kita masih menunggu beberapa penumpang selesai dan kembali ke bis. Belum dipanggil juga sih sama krunya, jadi ya udah masih bisa nyantai-nyantai dulu kita. Sejauh ini perjalanan dengan bis ini cukup nyaman. Apalagi bis ini kan pakai seatnya tuh rimba kencana ya. Waktu trip sebelumnya aku naik 2542 Tronton, itu kan seatnya pakai Aldila dan aku ngerasa kurang nyaman di sana. Tapi untuk bis ini nggak ada masalah sama sekali, nyaman banget teman-teman. Dan perjalanan dari sini kemungkinan aku bakalan tidur kayaknya, soalnya aku semalam itu kurang tidur, baru tidur cuma 3 jam, 2 jam atau 3 jam, jadi kurang tidur banget. Mau tidur dan nanti agak sorean, begitu sudah masuk di Jawa Timur nanti kita duduk di depan buat ngobrol-ngobrol sama kru. Di sebelah sana UHD-nya GHTS sudah berangkat tadi M1, dan sekarang yang baru masuk itu DD yang M1 juga tapi yang double decker. Dia pakai yang JP3 nih. By the way, antara Gunung Harta merah sama hijau, aku jujur lebih suka warna merah sih. Soalnya kombinasi warna merah sama kuning tuh cakep gitu rasanya. Terus yang jadi ciri khas Gunung Harta dari dulu itu adalah ini nih, logo Mickey Mouse Air Suspension yang nggak pernah lepas teman-teman, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Terus kalau Hino di bagian belakangnya tuh pakai lambangnya yang bulatnya tuh kayak gitu. Kalau bis ini sasisnya pakai Mercy, di belakangnya tuh pakai logonya Mercy. By the way, Gunung Harta yang merah ini sama GHTS yang hijau itu beda manajemen, tapi yang punya masih kakak adik. Makanya kayak kantor-kantor, agen-agen tuh biasanya jadi satu semua. Tapi untuk aset armadanya itu milik sendiri-sendiri. Buat membedakan, Gunung Harta yang hijau sekarang disebutnya tuh GHTS, Gunung Harta Transport Solution. Kantornya dia di Malang, sedangkan yang merah itu sebutannya Gunung Harta aja, dia kantornya di Bali. Terus kalau kalian perhatiin, semua armada Gunung Harta itu pasti
plat nomornya GH belakangnya. Kayak gini salah satunya. Nah, untuk di sini sendiri servis makan berikutnya tuh nanti masih di rumah makan Curin di sekitaran situ Bondo, teman-teman. Dan pengalamanku tahun lalu waktu naik tronton sore berangkat jam 3-an itu nyampe Curin itu udah matahari terbit. Jadi mungkin perjalanan bisa dibilang sekitar 14 jam 15 jam lah ya dari Poris. Sehingga kalau kita tadi itu berangkatnya jam 10, bisa jadi kita bakal nyampainya tuh sebelum subuh di sana. Nah, ada jeda yang lumayan lama. Kalau bisa sih kalian siapin makanan sih, bisa bawa roti, bisa bawa snack, bisa bawa pop mie. Bisa banget tuh nanti kalian seduh di dalam. Jadi nanti malam, pas jam makan malam kalian nggak terlalu kelaparan dan nggak kesulitan nyari makanan. Pukul 3:06 kita diberangkatkan dari rumah makan Taman Sari di rest area kilometer 102. By the way, tadi itu saya ngeliat kru tuh bawa bungkusan makanan gitu, dan ternyata itu buat nanti penumpang yang naik dari tengah-tengah. Ya nanti kan ada penumpang yang naik dari Tegal nih. Nah, penumpangnya tuh udah dibungkusin tuh makanan dari sini. Jadi kalian jangan khawatir, misalkan kalian naik dari Cirebon, naik dari Tegal, Brebes, Pekalongan gitu, kalian tetap dapat servis makan dari krunya. Sampai jumpa rumah makan Taman Sari. Semoga kunjungan saya berikutnya pelayanan kalian bisa semakin lebih baik dan makanannya semakin lebih enak. Pukul 5:15 bis keluar di Brebes karena kru akan melakukan pengambilan paket. Kalian masih ingat nggak gerbang tol yang satu ini yang dulu dikenal dengan tragedi Brexit? Jadi, buat yang belum tahu, pada tahun 2016 saat tol Trans Jawa ini belum tersambung dan mentoknya baru di Brebes ini, macetnya tuh luar biasa banget, belasan hingga puluhan kilometer panjangnya. Para pemudik yang keluar di tol ini terjebak selama puluhan jam dikarenakan jalan keluar tolnya ini kecil sekali, nggak muat ditampung ribuan kendaraan yang mau keluar, ditambah pertemuan dengan jalur Pantura yang juga sangat padat. Akibat tragedi ini sebanyak 17 pemudik meninggal dunia, sehingga dikenal sebagai tragedi kemacetan mudik terparah dalam sejarah di Indonesia. Nah, kenapa disebut Brexit? Kebetulan di tahun yang sama terjadi krisis politik di negara Inggris yang sebutannya itu Brexit juga, di mana negara Inggris melakukan referendum yang menghasilkan keputusan keluarnya negara tersebut dari Uni Eropa. Oke teman-teman, sekarang pukul 5:30 kita lagi di Tegal ini. Penjemputan penumpang terakhir yang duduk di nomor 1A. Tadi aku beli tahu, enak juga tahunya ternyata buat makan malam. Karena next kita makannya nanti di Curin di Bondo, jadi nge-skip makannya lumayan. Dan ternyata di sini ya untuk isi solarnya ya, nggak tahu apa karena memang lagi ada penumpang yang naik dari sini jadi sekalian nyolar di sini apa gimana saya kurang tahu, soalnya waktu saya naik tronton juga nyolarnya nggak di Tegal sini sih. Oke lah, ini saya lagi turun stretching bentar karena tadi di sepanjang jalan dari rumah makan sampai sini tidur, baru kebangunnya tuh waktu kita tadi exit di Brebes. Mbak, ini Mbak. Mau kemana Ibu? Karena durasi video udah lumayan panjang, maka video akan dilanjutkan di part kedua ya teman-teman. Di part berikutnya kita bakal melakukan servis makan untuk yang kedua kali di rumah makan Curin Situ Bondo. Dan tentu saja kita akan melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk
di mana momen trip kali ini merupakan penyeberangan terindah yang pernah saya alami. Untuk video lanjutannya ditunggu aja, linknya akan saya update di kolom deskripsi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton part pertama, Timo di sini dan sampai jumpa di video part kedua.